Oke, di cerita sebelumnya, Mu Chen menggebuk setengah mati Moloxi dengan pilar Semeru besar, namun disayangkan tiba-tiba naga item datang menyelamatkan Molongxi. Tapi tenang, akibat luka berat Molongxi dia tidak akan muncul lagi di kisah selanjutnya. Tidak perlu berlama-lama kita lanjutkan cerita selanjutnya. Tapi tetap jangan lupa like dan subscribe ya guys supaya Mimin semangat update-nya. 3 bencana berdaulat. Menyusul kepergian Sovereign Naga Hitam dari langit kota Desolated Barat, suasana awalnya tegang sepenuhnya menghilang ke udara tipis. Sinar matahari yang jatuh dari langit tampaknya telah mendapatkan kembali kehangatannya. Melihat ruang di mana Sovereign Naga Hitam telah menghilang, dahi Din Tai Chang mulai sedikit keriput, sementara niat dingin melintas di matanya yang muskil. Selama beberapa tahun terakhir ini, ada banyak siswa yang berlatih di benua surga utara yang telah dimakamkan di bawah tangan Istana Naga Iblis. Hal ini menyebabkan dendam dan keluhan kedua belah pihak berubah menjadi tingkat kebencian yang tampaknya tidak dapat didamaikan. Namun, meskipun Akademi Spiritual Surga Utara tidak tahan untuk sepenuhnya menghapus Istana Naga Iblis dari muka dunia, ini bukan tugas yang mudah untuk dicapai. Kartu tersembunyi dari Istana Naga Iblis di benua surga utara, dalam beberapa kata, bahkan lebih kuno daripada Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Mereka pernah menjadi tuan dari benua ini, semua sampai kemunculan Akademi Spiritual Surga Utara. Dalam perang mereka sebelumnya, meskipun Akademi Spiritual Surga Utara telah mencapai kemenangan, mereka tidak benar-benar dapat menghancurkan Istana Naga Iblis hingga terlupakan. Inti dari kekuatan mereka masih tetap, menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara mempertahankan kewaspadaan yang konstan, serta ketakutan, terhadap mereka. Meskipun mereka ingin menghadapi bahaya yang membayangi ini untuk selamanya, mereka harus siap untuk membayar harga yang mahal untuk itu. Bahkan, itu mungkin bahkan mengakibatkan Sovereigns jatuh dari langit. Harga seperti ini adalah sesuatu yang bahkan Akademi Spiritual Surga Utara agak tidak mau memikulnya. Ini karena fakta bahwa lawan yang harus mereka lawan bukan hanya terbatas pada Istana Naga Iblis di benua surga utara. Masih ada berbagai akademi spiritual yang kuat dan kuat dari benua lain. Gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar telah memberikan ketenaran dan reputasi kepada Akademi Spiritual Utara Heavens, sementara juga melemparkan mereka ke pusat perhatian. Mereka tidak tahu berapa banyak akademi spiritual yang memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan yang mereka lihat dari kegelapan. Begitu kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara melemah, mereka akan mengambil tindakan, merebut gelar salah satu dari 5 akademi besar. Pertempuran ini juga akan sangat kejam dan pahit. Apa gunung spiritual ilahi, Din? Tanya Mu Chen dengan sedikit rasa ingin tahu. Menatap Mu Chen, Din Tai Chang menjawab, itu adalah tanah suci di benua surga utara. Dikatakan diwarisi dari zaman kuno. Ini akan terbuka setiap 3 tahun sekali. Jika seseorang berhasil memasuki gunung spiritual ilahi, ia akan memperoleh berkah yang sangat besar, yang dikenal sebagai baptisan rohani ilahi. Baptisan rohani ilahi. Apakah ini mirip dengan pemberdayaan cahaya spiritual dari Akademi Spiritual Surga Utara kita? Merasa terkejut, Mu Chen bertanya dengan ragu. Tidak dapat menahannya, Din Tai Chang tertawa. Sebelum menjawab, jika pemberdayaan cahaya spiritual dapat dibandingkan dengan baptisan spiritual ilahi, Akademi Spiritual Surga Utara akan jauh melebihi gelar dari 5 akademi besar. Baptisan spiritual ilahi tidak memiliki efek yang jelas untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, itu masih merupakan tempat yang akan menyebabkan banyak pemuda dari Akademi Spiritual Surga Utara berubah menjadi gila karena apa itu? Itu karena, pembaptisan spiritual ilahi dapat membantu membangun sebuah yayasan. Membangun sebuah yayasan, Mu Chen mengulangi sambil mengerutkan kening. Itu tidak tampak seperti kemampuan yang hebat. Ada banyak harta surgawi yang juga mampu mencapai efek seperti itu. Ini bukan sembarang pondasi biasa. Ini adalah dasar dari panggung Sovereign dengan senyum, Din Tai Chang membalas Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Melihat yang terakhir, dia melanjutkan dengan penjelasannya. Sepertinya kamu belum tahu proses untuk mempromosikan ke Sovereign Stage, dan berapa banyak kesengsaraan yang menakutkan yang perlu dialami. Mu Chen memberikan tawa canggung sebagai tanggapan. Sampai sekarang, dia bahkan belum menembus ke Heavenly Completion Stage. Berpikir untuk mempromosikan ke Sovereign Stage terlalu jauh darinya sekarang. Meskipun, itu adalah ranah yang akhirnya ia dambakan dalam mimpinya.
Hanya ketika kekuatanmu mencapai puncak tahap akhir Heavenly Completion Stage kamu akan mengerti. Itu bukan hanya langkah lain yang harus kamu ambil untuk mempromosikan dengan baik ke Sovereign Stage. Pada saat ini, tatapan Din Tai Chang berubah serius saat dia melanjutkan, ini adalah lubang sejati yang akan dihadapi semua orang. Bakat yang tak terhitung jumlahnya yang mengejutkan dunia telah berhenti pada langkah ini, bahkan beberapa jatuh dari langit. Kenapa begitu? Tanya Mu Chen. Itu karena apa yang datang setelah tahap akhir tahap penyelesaian surgawi adalah 3 bencana berdaulat, yang akan membuat wajah para jenius yang tak terhitung jumlahnya berubah setelah mendengarnya. Hanya ketika seseorang berhasil melewati ketiga bencana ini, barulah seseorang dapat membentuk tubuh sovereign mereka, dan benar-benar mempromosikan dan melangkah ke tahap sovereign. 3 bencana sovereign, Mu Chen bergumam. Meskipun kedengarannya agak asing baginya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, niat mengerikan terpancar keluar dari kedalaman tulangnya. Ada jenius yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, sebelum 3 bencana, ini ada beberapa dari mereka yang akan mengalami kemajuan pesat dalam tahap kultivasi mereka, dan menunjukkan bakat menakjubkan mereka. Namun, mereka telah menjadi abu oleh ketiga bencana ini pada akhirnya, menghilang dari dunia. Dengan senyum tipis, Dekan Tai Chang berkata, karena itu, kamu harus tahu sekarang mengapa para ahli Sovereign Stage dapat memiliki status seperti itu, apakah aku benar? Mu Chen menelan ludahnya, sementara wajahnya berubah sedikit pucat saat dia menganggukkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kesulitan dan bahaya yang akan dihadapi seseorang saat mempromosikan ke Sovereign Stage. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang disebut Yayasan Sovereign? Tanya Mu Chen saat dia memikirkan apa yang dikatakan Din Tai Chang. Kamu sangat pintar, jawab Din Tai Chang dengan senyum tipis ketika dia mengangguk. Ketiga bencana itu terlalu menakutkan, jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang akan berubah menjadi abu. Bahkan jiwa ilahi seseorang akan sulit sekali untuk melarikan diri. Adapun baptisan spiritual itu, dapat membantu membangun fondasi bagi jiwa ilahi seseorang, memperkuat perlawanan seseorang terhadap 3 bencana. Pada saat yang sama, jika situasi yang paling mengerikan terjadi, itu dapat melindungi jiwa ilahi. Seseorang selama 3 bencana, memungkinkan seseorang untuk memiliki kesempatan lain untuk kembali. Samar-samar membuka mulutnya, Mu Chen berseru dengan heran, itu luar biasa. Meskipun ia belum melakukan kontak dengan apa yang disebut 3 bencana berdaulat, ia dapat merasakan bahwa keputusasaan mutlak yang akan ditimbulkannya kepada orang-orang di antara mereka adalah gagal di dalamnya. Namun, baptisan rohani ilahi ini memungkinkan orang untuk melestarikan kehidupan mereka selama 3 bencana berdaulat ini. Ini benar-benar terlalu penting untuk dimiliki. Mungkin ada banyak ahli dengan kualifikasi untuk masuk ke 3 bencana berdaulat yang akan membayar berapapun harganya untuk mendapatkan perlindungan seperti itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa apa yang disebut gunung spiritual ilahi akan menjadi kesempatan terbesar di benua surga utara. Dibandingkan dengan itu, pemberdayaan cahaya spiritual dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka benar-benar tidak layak dilihat kedua kali. Pada saat yang sama, itu membuat hatinya terasa agak gatal. Gunung spiritual ilahi ini terlalu memikat. Jika dia dan Luoli bisa dibaptis dengan itu, mereka akan memiliki sedikit lebih banyak asuransi ketika mereka berencana untuk bergegas ke Sovereign Stage di masa depan. Apakah kita dapat berpartisipasi di dalamnya, Din? Tanya Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar kata-kata Mu Chen, Din Tai Chang menghela nafas dengan lembut, sebelum menjawab, orang-orang yang berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi sebagian besar adalah para jenius inti dari pengaruh puncak di benua surga utara yang telah dengan susah payah diasuh dengan sumber daya terbaik mereka. Akademi Spiritual Surga Utara kami tidak dapat memperoleh keuntungan apapun pada aspek ini. Tahun itu, kami telah berpartisipasi sekali, dengan siswa yang berpartisipasi menjadi peringkat pertama di peringkat surgawi Akademi Surgawi Northern Heavens kami. Namun, pada akhirnya, dia tidak kembali. Karena itu, setelah itu, pada dasarnya kami menyerah pada kesempatan ini. Mu Chen sedikit terkejut, sebelum mengangguk. Ini tidak berarti bahwa siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara memiliki bakat yang lebih lemah daripada orang-orang itu. Itu hanya cara Akademi Spiritual Surga Utara bekerja. Semua jenius inti itu tampaknya dibesarkan dan dipelihara oleh berbagai sekte dan keluarga. Dibandingkan dengan mereka, para siswa Akademi Spiritual Surga Utara datang dari segala tempat dan arah.
Meskipun mereka telah berlatih dan berkultivasi selama beberapa tahun, kali ini terlalu singkat jika dibandingkan dengan para pemuda berprestasi di puncak dalam benua surga utara. Sampai-sampai bisa menyebabkan ancaman besar bagi para siswa. Ini menciptakan situasi di mana siswa dengan kekuatan akan meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara setelah menjadi sepenuhnya menuju tempat-tempat di tingkat yang lebih tinggi, mencari jalur dao yang lebih kuat. Adapun siswa baru yang baru saja masuk, mereka sementara tidak akan bisa dibandingkan dengan para jenius puncak yang telah tinggal di benua surga utara untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ini telah menciptakan Akademi Spiritual Surga Utara, yang tampaknya menjadi Leviathan, tetapi jarang menghasilkan karakter yang mampu benar-benar berdiri di puncak tertinggi dalam generasi yang lebih muda dari benua surga utara. Itu karena, orang-orang yang menerima Akademi Spiritual Surga Utara adalah siswa, dan bukan murid sekte atau murid klan yang harus berkontribusi semua untuk klan atau sekte mereka. Sampai sekarang, siswa terkuat dalam peringkat Akademi Spiritual Surga Utara kami adalah Shen Changsheng. Bakatnya sangat bagus. Jika dia diberikan beberapa tahun lagi, ingin melebihi talenta puncak dalam generasi yang lebih muda di benua surga utara bukanlah masalah yang sulit. Namun, itu tidak akan terjadi sekarang, jawab Din Tai Chang. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya. Kali ini mereka dipaksa ke panggung seperti itu hanya untuk berurusan dengan Mo Longxi. Apalagi yang bisa mereka capai terhadap elit sejati di puncak generasi muda. Contohnya adalah Mo Xingtian, yang bahkan lebih kuat daripada Mo Longxi. Namun, ia masih memiliki sedikit perasaan tidak ingin menyerah pada baptisan spiritual ilahi yang memikat itu. Itu sangat penting baginya dan Luo Li. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada Din Tai Chang, "Din, apakah mungkin bagi aku untuk mencobanya?" Mata Din Tai Chang segera menyipit saat dia menatap Mu Chen. Setelah beberapa saat, sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, "Pelatihan dan waktu kultivasi kamu terlalu singkat. Meskipun aku mengakui kemampuan kamu, masih terlalu dini bagi kamu untuk berpartisipasi di gunung spiritual ilahi." Memiringkan kepalanya, Mu Chen tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dengan lambaian tangannya, Din Tai Chang terus berbicara, "Kumpulkan mereka semua dan bersiap untuk kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara. Setiap siswa di Akademi masih menunggu berita tentang kalian." Setelah menyelesaikan pernyataannya, tawa terdengar dari dia ketika dia melihat ke arah Mu Chen dan berkata, "Kali ini, aku takut kamu telah menjadi pahlawan bagi Akademi Spiritual Surga Utara kita. Bahkan Mo Longxi dipukuli olehmu." Mu Chen tersenyum malu, sebelum berbalik dan menembak ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya. Melihat sosok belakang Mu Chen, ekspresi merenung dalam melintas di mata Din Tai Chang, muncul seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Di bawah makanan energi spiritual dari semua orang, Lin Zeng dan dua lainnya telah berhasil bangun secara bertahap dari keadaan pingsan mereka. Ekspresi malu dan bersalah hadir di wajah mereka. Meskipun mereka dalam keadaan pingsan sebelumnya, itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak jelas tentang apa yang telah terjadi. "Haha, kakak senior Lin Zeng. Bahwa Mo Longxi telah lama mencapai tahap akhir Heavenly Completion Stage. Kami benar-benar bukan lawannya. Bahkan aku sudah kalah." Shen Changsheng berbicara sambil mengirim senyum tulus. "Namun, kami beruntung memiliki orang itu, Mu Chen, bertarung dan mengalahkan orang itu, Mo Longxi, untuk kita. Bahkan aku tidak tahu apakah dia akan bisa hidup setelah pemukulan itu." Mu Chen mengalahkan Mo Longxi. Lin Zeng dan dua lainnya sedikit tercengang saat mereka melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi yang tak terbayangkan di mata mereka. Tahap akhir tahap transformasi surgawi terhadap tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana perbedaan ini dijembatani oleh yang terakhir. Mengangkat bahu, Mu Chen berbicara. "Aku hanya beruntung kali ini misi kita selesai. Mari kita kembali ke Akademi Spiritual Utara Heavens dulu, oke?" Mengangguk-angguk kepala mereka, semua orang mulai mendukung rekan senegaranya yang terluka, sebelum menembak ke langit. Mu Chen jatuh ke belakang dan pergi bersama dengan Luo Li. Melihat wajah gadis muda berkilauan seperti giok yang sangat indah sampai dengan titik kesempurnaan, ia diam-diam mengulurkan tangannya, dan menggenggam tangan gadis muda yang ramping dan dingin seperti batu giok. Wajah Luo Li yang dicintai berubah sedikit merah saat dia melotot ke Mu Chen. Yang terakhir, bagaimanapun, mengirim senyum kembali sambil berkata, "Bukankah aku keren?" Luo Li memutar matanya dengan tidak senang ke arahnya,
wajahnya yang centil sangat memikat, sementara tawa lucu terdengar di dalam hatinya. Lelaki ini selalu mempertahankan penampilannya yang rendah hati dan sopan di depan orang lain, namun dia selalu bersikap sangat bangga pada dirinya sendiri di hadapannya, membuatnya benar-benar ingin menggigitnya. Namun, ketika Luoli memperhatikan sisa-sisa luka masih ada di tubuhnya, matanya yang jernih dan jernih berubah jauh lebih lembut. Tangan kecilnya dengan lembut menggenggam tangan Mu Chen, dan dagu bersudut putihnya yang anggun memberikan anggukan lembut. Suara mehaem lembut dan lembut terdengar, memuaskan sedikit kesombongan yang ada di hati Mu Chen. Mengambang di langit, Din Tai Chang memandang ke arah semua orang dari Akademi Spiritual Surga Utara sebelum menganggukkan kepalanya. Berbalik untuk menangkupkan tinjunya dan tersenyum ke arah Western Extreme Sovereign, dia berbicara, "Maaf untuk masalah kali ini, kakak Western Extreme." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," jawab Western Extreme Sovereign dengan senyum dan lambaian. Tanpa terus membuang waktu untuk berbicara, fluktuasi spasial langsung menyelimuti setiap orang dengan gelombang lengan bajunya. Ketika ruang mulai terdistorsi, semua orang menghilang ke udara tipis. Melihat ke tempat di mana orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara menghilang, mata Sovereign Ekstrim Barat sedikit menyipit sebelum berbicara dengan senyum tipis, tidak pernah membayangkan bahwa Molongzi dari Istana Naga Iblis benar-benar akan dipukuli. Sepertinya mereka akan memiliki satu peserta kurang di Gunung Spiritual Ilahi saat ini. Pertama-tama, Molongzi tidak cukup untuk ditakuti. Di sampingnya, si King Hai berbicara sambil tersenyum. Dari nada dan kata-katanya, dia tidak menempatkan Molongzi banyak di matanya. "Aku tidak tahu tentang Akademi Spiritual Surga Utara yang akan berpartisipasi kali ini setelah masalah ini, bahwa Shen Changsheng mungkin akan terobosan ke fase akhir tahap penyelesaian surgawi," kata Western Extreme Sovereign. Menggelengkan kepalanya, si King Hai berbicara dengan suara lembut, bahkan jika Shen Changsheng menerobos, ancaman yang dia ajukan tidak besar. Meskipun dia cukup berbakat, waktu kultivasinya jauh lebih pendek dari kita. Berbicara sampai di sini, ada jeda kecil dalam kata-katanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mahasiswa baru itu dengan nama Mu Chen benar-benar agak tak terduga. Merek Naga Iblis. Ketika Mu Chen dan kelompok itu kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, mereka pasti telah menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dari mana-mana. Ini terutama benar ketika berita tentang pertarungan menakjubkan antara Mu Chen dan Molongzi disebarluaskan, menyebabkan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara menjadi shock. Setiap siswa yang mendengar tentang masalah ini akan membuat rahangnya terbuka lebar karena terkejut, berubah menjadi keadaan yang nampak membatu. Jelas, berita ini agak kisah fantasi bagi mereka. Orang nomor 2 di Dewan Bonti, karakter super ganas yang bahkan saudara senior Lin Zeng dan tuan tertinggi tingkat surgawi, Shen Changsheng, telah kehilangan karena, secara tak terduga, menderita kekalahan di tangan Mu Chen. Suasana di dalam seluruh akademi dalam keadaan berapi-api ketika banyak orang tanpa henti mencari berita tentang pertempuran menakjubkan yang terjadi di kota Desolated Barat. Dalam keadaan berapi-api ini, ketenaran dan prestise Mu Chen tampaknya telah bangkit dalam garis vertikal, dengan tanda-tanda bahkan melebihi Li Xuantong. Tingkat pertumbuhan semacam ini menyebabkan beberapa siswa mendesak kagum. Bagaimanapun, Mu Chen baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara hanya selama 1 tahun. Namun, pencapaian gelar seperti itu menyebabkan banyak siswa merasa malu dan menghormatinya. Pada tahap ini, tidak akan ada satu yang akan meragukan kekuatan Mu Chen lagi. Semua orang tahu bahwa tidak butuh waktu lama untuk gelar Shen Changsheng sebagai penguasa peringkat surgawi untuk berpindah tangan. Menghadapi suasana berapi-api di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, karakter utama, Mu Chen, tidak menunjukkan terlalu peduli tentang hal itu. Setelah mencapai akademi, dia diam-diam bersembunyi di daerah mahasiswa baru untuk pulih dan beristirahat dari cedera yang dideritanya dalam bentrokan yang membahayakan jiwa ini dengan Molongzi. Dia sama sekali tidak tertarik pada judul yang disebut tuan dari peringkat surgawi. Kekuatan adalah sesuatu yang hanya milik diri sendiri, dan bukan sesuatu yang bisa diubah dengan gelar. Selanjutnya, kemenangan yang penuh risiko akhirnya dalam pertempuran di Western Desolated City tidak membuat Mu Chen merasakan kesombongan. Sebaliknya, dia bahkan merasakan tekanan karena itu. Lagi pula, dari berita yang ia peroleh, meskipun Molongzi adalah orang nomor 2 di bounty board mereka, ia tidak dianggap sebagai puncak asli dari generasi muda di Akademi Spiritual Surga Utara. Di dalam benua yang luas dan luas ini,
masih ada beberapa orang yang mewakili kekuatan sebenarnya di puncak generasi muda benua ini. Jika dia ingin mengejar kelompok orang itu, dia jelas perlu bekerja lebih keras. Meskipun orang-orang itu telah berkultivasi lebih lama dari dia, dan juga lebih tua darinya, Mu Chen tidak ingin menggunakan ini sebagai alasan. Kekuatan sejati tidak terlepas dari usia. Pada hari ketiga setelah Mu Chen kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia bisa dianggap telah sepenuhnya pulih dari cedera. Meskipun dia mengandalkan energi iblis dari pilar iblis Meru besar, itu telah menyebabkan luka di dalam tubuhnya. Sangat beruntung bahwa tubuh kedagingannya sangat tirani, memiliki sedikit perlawanan terhadap korosi energi iblis dan iblis. Karena itu, dia tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti terakhir kali. Setelah pulih dari luka-lukanya, ia menerima pesan yang dikirimkan dari Din Tai Chang. Akademi Spiritual Northern Heavens, Balai Konferensi. Melihat keenam sosok di aula besar, keterkejutan dan keheranan jelas memenuhi hati Mu Chen. Tidak hanya dia melihat Din Tai Chang di sini, 5 tetua surgawi duduk lainnya benar-benar hadir di dalam. Formasi yang mengesankan seperti itu dapat dianggap sebagai level tertinggi dalam Akademi Spiritual Northern Heavens. Haha, kamu telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus kali ini, Mu Chen. Pertama, aku harus mengucapkan terima kasih dari Punishment Hall kepada kamu. Jika bukan karena kamu, hukuman balai kami akan sangat kehilangan muka kali ini. Melihat Mu Chen, Master Hall Hukuman Hall, Mo Yu, mengambil inisiatif dan berbicara sambil tersenyum. Di sebelah Mo Yu adalah Zhu Tian, serta 3 penatua duduk surgawi lainnya. Selain penampilan muda Zhu Tian, 3 penatua lainnya tampak berambut putih dan kuno, dengan mata yang dalam dan muskil mirip dengan terselubung oleh langit berbintang. Tidak ada jejak fluktuasi energi spiritual yang hadir di sekitar tubuh mereka. Namun, seseorang akan merasakan sensasi yang menakutkan dari mereka yang akan menghancurkan langit dan menabrak bumi dengan satu gerakan. 5 penguasa dengan Din Tai Chang, itu seharusnya 6 penguasa. Sok mengguncang pikiran Mu Chen. Jelas, ini adalah kekuatan paling kuat dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Alasan mengapa Akademi Spiritual Surga Utara adalah seorang Leviathan di benua Surga Utara karena keberadaan mereka, menyebabkan Akademi menjadi tak tergoyahkan. Hanya setelah sekejap Mu Chen secara bertahap mendapatkan kembali kejelasannya. Memberikan hormat kepada 5 tetua yang duduk di surga, dia berbalik ke arah Din Tai Chang dan berkata, apakah ada instruksi untukku, Din? Dengan senyum tipis, Din Tai Chang menjawab, alasan utama aku memanggilmu di sini adalah karena masalah pilar iblis Meru hebat itu di dalam tubuhmu. 5 tetua surgawi duduk segera melemparkan tatapan aneh ke arah tubuh Mu Chen. Mereka jelas akrab dengan pilar iblis Meru besar. Selama tahun itu ketika Akademi Spiritual Surga Utara berada dalam perang besar dengan Istana Naga Iblis, jika bukan karena penguasa Naga Putih tiba-tiba mengkhianati Istana Naga Iblis dan mengambil pilar iblis Meru besar, kemenangan mereka akan lebih sulit ditekan. Mereka memahami ketenaran tak menyenangkan dari pilar iblis Meru besar. Itu adalah senjata yang kuat yang bahkan akan mengguncang hati para ahli Sovereign Stage. Meskipun itu tidak menyenangkan dan jahat, sekali orang bisa mengendalikannya, orang akan bisa menampilkan kekuatannya yang mengerikan. Namun, sampai sekarang, benda tak menyenangkan seperti itu tiba-tiba mendarat di tangan freshman yang muda dan lemah. Ini benar-benar membuat orang merasa terkejut. Mu Chen juga kaget saat jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah Akademi Spiritual Surga Utara menginginkan aku untuk menyerahkan pilar iblis Meru besar? Ho, santai. Jika Akademi Spiritual Surga Utara kita melakukan hal seperti itu, bagaimana kita berbeda dari Istana Naga Iblis? Tampaknya bisa melihat kekhawatiran di dalam hati Mu Chen, Din Tai Chang berbicara untuk memadamkan kegelisahan yang dirasakan Mu Chen. Setelah pikirannya terbuka, Mu Chen merasa canggung. Namun, dia tidak bisa disalahkan karena memiliki pemikiran seperti itu. Siapa yang membiarkan pilar iblis Meru besar menjadi sangat tirani sampai-sampai ia menarik hati bahkan para ahli tahap sovereign. Sampai sekarang, meskipun pilar iblis Meru besar telah mendarat di tanganmu, itu masih belum sepenuhnya dianggap milikmu. Mo Yu berbicara sambil tersenyum sambil terus menjelaskan. Apakah kamu berpikir bahwa harta dari Istana Naga Iblis akan direnggut oleh orang lain dengan cara yang begitu mudah? Segera, Mu Chen melongo. Mulai mengerutkan kening, dia bertanya, arti Hol-Hol adalah bahwa Istana Naga Iblis dapat mengambilnya.
Berbicara sampai di sini, ekspresinya berubah sedikit muram saat dia memikirkan tindakan yang telah diambil Sultan Naga Hitam. Pada saat itu, jika bukan karena Din Tai Chang, pilar iblis Meru besar mungkin benar-benar pecah dari tubuhnya. Pilar iblis Meru besar berada di tangan Istana Naga Iblis selama bertahun-tahun. Menurut apa yang aku tahu, harus ada merek Naga Iblis dari Istana Naga Iblis. Dengan kekuatan kamu, jelas bahwa kamu tidak dapat menemukannya, jelas Din Tai Chang. Merek Naga Iblis. Mu Chen tertegun saat dia menatap kosong pada Din Tai Chang. Memang, dia tidak menemukan apa yang disebut merek Naga Iblis di dalam pilar iblis Meru hebat. Ini adalah metode khusus dari Istana Naga Iblis, dan itu secara pribadi diatur oleh keberadaan Pangeran Berdaulat. Itu bersembunyi di kedalaman pilar iblis Meru besar dan tidak akan menunjukkan aktivitas apapun pada kesempatan biasa. Namun, begitu Istana Naga Iblis mengaktifkannya, kamu akan segera kehilangan kendali pilar iblis Meru besar. Selain itu, jika mereka memiliki niat membunuh sedikit lebih banyak, hidup kecilmu akan berada di bawah kendali mereka. Dengan hanya satu pemikiran dari mereka, mereka akan dapat menyebabkan pilar iblis Meru besar meledak dari tubuhmu. Orang yang mengambil waktu ini adalah Penatua Zutian yang tampak muda. Menggosok dagunya, dia nyengir sambil menatap Mu Chen. Mendengar kata-kata itu keringat dingin keluar dari seluruh tubuh Mu Chen. Jika ini benar, itu berarti pilar iblis Meru besar telah menjadi peledak. Selama Istana Naga Iblis mengaktifkan merek Naga Iblis, dia pasti akan dihancurkan oleh energi yang dilepaskan. Di masa lalu, kamu tidak mengekspos pilar iblis Meru besar. Karena itu, tidak ada bahaya untuk itu. Namun, sampai sekarang, selama kamu berada di Akademi Spiritual Surga Utara, mereka tidak akan dengan ceroboh mengaktifkannya. Namun, begitu kamu meninggalkan akademi mungkin ledakan yang tersembunyi di dalam tubuh kamu mungkin meledak. Mu Chen menyeka keringat dingin dari dahinya saat dia merasakan hawa dingin yang tampaknya menyebar di seluruh auraseanya. Dia takut bahwa pilar iblis Meru besar akan benar-benar meledak. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat menanggungnya. Aku tidak berpikir bahwa kamu telah memanggil aku hanya untuk memberi aku ketakutan, kan, Din? Meskipun jantungnya berdetak kencang, Mu Chen dengan cepat tenang. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke Din Tai Chang, dia berbicara sambil tersenyum. Sungguh orang yang pintar, tidak dapat menahannya. Din Tai Chang tertawa sebelum menjawab, kamu telah menyelesaikan misimu kali ini tanpa hambatan, jadi hadiah harus diberikan kepadamu. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk membantu kamu menghapus merek Naga Iblis di dalam pilar iblis Meru hebat. Dengan cara ini, itu akan benar-benar memutuskan hubungannya dengan Istana Naga Iblis. Di masa depan, ketika kamu dapat menjinakkan dan mengendalikannya sepenuhnya, itu akan menjadi milik kamu. Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen segera gembira. Merek Naga Iblis ditanam oleh penguasa Istana Naga Iblis, dan Mu Chen jelas tidak memiliki kemampuan untuk menghapusnya. Satu-satunya yang bisa membantunya dalam hal ini hanyalah Din Tai Chang dan Tetua. Terima kasih banyak, Din. Mu Chen menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Membalas dengan gelombang, Din Tai Chang mengangguk ke arah 5 tetua duduk surgawi lainnya, sebelum 5 tersebar di arah yang berbeda. Panggil pilar iblis Meru hebat. Setelah mendengar itu, Mu Chen ragu-ragu beberapa saat. Pada saat ini, pilar iblis Meru besar ditekan oleh kertas hitam misterius. Namun, begitu dirilis, itu mungkin menciptakan keributan besar namun, setelah tampak senyum tipis di wajah Din Tai Chang, Mu Chen merasa jauh lebih nyaman. Dengan 6 keberadaan Sovereign Stage yang menjaganya, dia tidak percaya bahwa pilar iblis Meru besar bisa menciptakan pergolakan. Berpikir sampai di sini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Samar-samar matanya menyipit, dengan pikiran, bunga mandala yang misterius di auraseanya perlahan mekar. Ketika ini terjadi, rantai berwarna ungu yang melilit pilar iblis Meru besar mulai perlahan menarik. Bang! Sama seperti rantai berwarna ungu yang ditarik, pilar iblis Meru besar mulai bergetar dengan gila-gilaan. Dengan bang, itu berubah menjadi seberkas cahaya merah-merah, bergegas keluar dari aurasea Mu Chen. Suara mendesing. Sebagai garis merah-merah terang bergegas langsung keluar dari mahkota Mu Chen, pilar iblis hitam mengikuti sepanjang garis cahaya dan bergegas keluar. Energi setan yang berasal dari zaman kuno menyapu, mengisi seluruh aula besar dalam sekejap. Seluruh aula besar bergetar ketika badai melanda dengan kedatangan pilar iblis Meru besar.
Seketika menembus ke arah langit aula besar, ia mencoba melarikan diri dari tempat ini. Huff! Melihat pilar raksasa, Din Tai Chang mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, kecemerlangan yang mempesona meletus dari langit-langit aula besar. Sinar kecemerlangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi rantai yang meledak dengan eksplosif. Menusuk menembus ruang, mereka segera melilit pilar iblis Meru besar. Menekannya, sebuah tangisan dalam terdengar dari Mo Yu, Zutian dan 3 penatua duduk surgawi lainnya. 5 energi spiritual tanpa batas mengalir keluar, mirip dengan aliran cairan, sambil melolong dari telapak tangan mereka. Melilit pilar iblis Meru besar, energi iblis yang terpancar darinya benar-benar ditekan. Pilar iblis Meru hebat berjuang dengan gila ketika berusaha melepaskan diri dari pengekangannya. Ketika hal itu terjadi, pola yang menghancurkan muncul di ruang sekitarnya. Ekspresi yang agak muram muncul di wajah Mo Yu dan 4 tetua surgawi duduk lainnya sebagai sedikit kejutan muncul dalam hati mereka. Pilar iblis Meru besar tidak diragukan lagi adalah senjata yang tidak menyenangkan dari zaman kuno. Namun, meskipun pilar iblis Meru besar sangat kuat, jajaran yang dihadapinya terlalu mewah. Seiring waktu berlalu, kejutan yang diciptakan oleh pilar iblis Meru besar secara bertahap menjadi sunyi. Suara mendesing. Setelah melihat ini, Din Tai Chang menyatukan tangannya untuk membentuk segel tangan. Detik berikutnya, sinar energi spiritual yang tak terbatas meletus. Mirip dengan cairan, itu menyelimuti seluruh pilar iblis Meru besar di dalamnya. Energi spiritual seperti cairan ini perlahan meresap ke dalam pilar iblis Meru besar. Saat merembes masuk, Mu Chen melihat beberapa cahaya hitam gelap dan muskil muncul di permukaan pilar iblis Meru besar. Dari kejauhan, itu tampak mirip dengan pola naga iblis yang bercokol. Jelas, ini adalah merek naga iblis yang telah dibicarakan oleh Din Tai Chang. Singkirkan, niat dingin muncul dari mata Din Tai Chang. Melihat ke arah merek naga iblis yang tampak mirip dengan makhluk hidup, dia berteriak. Bang! Energi spiritual tanpa batas melolong dari 6 orang, menyapu menuju merek naga iblis. Ketika Din Tai Chang dan 5 tetua berusaha untuk mengusir merek naga iblis, di dalam aula hitam raksasa di tempat yang jauh, penguasa naga hitam, yang berkultivasi dalam posisi duduk, dengan marah membuka matanya, sementara cahaya dingin melintas di dalam mereka. Tai Chang, kamu benar-benar berani untuk menghilangkan merek naga iblis kita. Baik, karena kamu ingin bertarung, istana naga iblis kami akan bertarung dengan kamu terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghilangkan merek naga iblis kami. Dengan cepat berdiri, auman rendah seperti naga bergema ketika fluktuasi spasial menyebar ke jarak jauh. Saat auman rendahnya terdengar, sejumlah auman naga yang marah terdengar di kedalaman terdalam aula hitam, seperti kekaisaran raksasa. Detik berikutnya, ruang di depan Black Dragon Sovereign terdistorsi ketika 5 sosok segera melangkah keluar, muncul di dalam aula besar. Setelah penampilan mereka, tekanan mengerikan mulai memancar keluar. Kelima orang ini secara mengesankan memiliki kekuatan Sovereign Stage. Pertempuran para penguasa, energi spiritual tanpa batas membanjiri aula besar. Energi spiritual yang hadir di sini sangat murni, dengan tanda-tanda samar seperti cairan. Dengan tingkat energi spiritual dalam setiap rumpun yang sebanding dengan jumlah maksimum seorang ahli tahap penyelesaian surgawi bisa mengembun dalam tubuh seseorang. Dalam pusat semua energi spiritual yang tak terbatas, pilar iblis Meru besar terus mengeluarkan suara dengungan tanpa henti. Namun, energi iblis yang menakutkan itu tertahan oleh energi spiritual, tidak mampu memuntahkan seperti sebelumnya. Pola naga iblis menggeliat-geliat di permukaan pilar iblis, seolah-olah merek naga iblis tampaknya merasakan bahaya yang akan datang. Raungan rendah dan dalam terdengar dari itu ketika kecemerlangan hitam gelap dan menyeramkan terpancar darinya, bertahan melawan korosi yang dibawa oleh energi spiritual tanpa batas. Namun, dihadapkan dengan kolaborasi dari 6 keberadaan Sovereign Stage, merek naga iblis dengan sendirinya dan tampak jelas lebih lemah. Meskipun telah berakar dalam pilar iblis Meru besar, dan tidak dapat meminjam beberapa energi iblisnya, dengan tanda-tanda itu mulai menghilang di bawah korosi energi spiritual yang tak terbatas. Pada saat ini, Mu Chen berdiri di posisi terjauh yang mungkin, sementara dia tidak dapat menggerakkan 1 inci pun dari tubuhnya. Itu karena tekanan besar yang diciptakan oleh 6 penguasa melepaskan energi spiritual mereka. Tanpa apapun yang bisa dia lakukan,
dia hanya bisa tertawa pahit dalam ketidakberdayaan. Dengan kekuatannya hanya pada tahap akhir tahap transformasi surgawi, dia bahkan tidak setingkat semut di depan seorang ahli tahap sovereign. Hanya tekanan energi spiritual yang diciptakan oleh mereka sudah cukup untuk membuatnya tidak mampu mengalah. Namun, satu-satunya hal yang bisa membuat Mu Chen merasa nyaman adalah bahwa merek naga iblis sedang diusir. Itu tidak bisa disangkal menghilangkan bahaya ekstrim yang tersembunyi di dalam. Bang! Namun, sama seperti Mu Chen telah mengembuskan napas lega, energi yang sangat menakutkan menyembur keluar dari pilar iblis Meru besar. Merek naga iblis, yang berangsur-angsur dikorosi oleh energi spiritual yang tak terbatas memancar dari Din Tai Chang dan 5 tetua, terpancar dengan sinar cahaya hitam yang intens saat ini. Naga mengaum ketika badai disapu oleh merek naga iblis. Memisahkan diri dari pilar iblis, tiba-tiba berubah menjadi naga iblis yang agak menakutkan. Saat naga iblis melingkar di udara, fluktuasi menakutkan memancar dari tubuh hitam legamnya. Karena agak tidak mampu menahan mereka, ruang di sekitarnya bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda hancur. Tai Chang, apakah kamu berencana untuk mengambil harta istana naga iblis kita untuk milikmu sendiri? Itu tidak mudah. Dalam posisi duduk, mata raksasa naga iblis meraung dengan amarah dan keganasan yang tak tertandingi terhadap orang-orang yang hadir di aula besar. Black Dragon Sovereign. Setelah mendengar suara yang akrab itu, hati Mu Chen langsung kewalahan dengan syok dan ketakutan. Sepertinya kamu tidak bisa menahannya, ya, penguasa naga hitam. Setelah melihat ini, Tai Chang tersenyum tipis seolah dia tidak merasakan sedikit pun kejutan. Jelas, dia sudah lama mengharapkan hasil dari situasi ini. Nyali istana iblis naga kamu tidak kecil. Kamu benar-benar meminta masalah dengan berani mengirim bayangan yang tersisa untuk masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara kita. Sebuah dengusan dingin terdengar dari Hall Master Mo Yu saat ekspresinya berubah gelap. Di benua surga utara ini, istana naga iblis kita dapat pergi kemanapun kita inginkan. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kita? Suara dingin lainnya terdengar dari dalam naga iblis. Suara ini berbeda dari penguasa naga hitam. Namun, itu juga tampak dingin dan menakutkan. Haha, jika bukan karena kalian mengaktifkan merek naga iblis, kami tidak akan bisa membuang proyeksi kami. Hari ini hari yang baik. Mengandalkan kekuatan pilar iblis Meru besar, kami akan benar-benar membantai kalian semua. Suara tawa penuh dengan tirani kejam terdengar dari dalam naga iblis. Jadi, itu bukan hanya satu proyeksi. Mungkinkah 6 master balai besar dari istana naga iblis telah tiba? Penatua Zutian berbicara dengan mencibir. 6 master aula besar. Mu Chen kaget saat mendengar kata-kata itu. Melihat ke arah mata raksasa naga iblis, kecemerlangan hitam meletus dari dalam ketika 6 sosok buram samar-samar terlihat dari dalam. Ke-6 tokoh itu mirip dengan tokoh dewa iblis, yang menyebabkan orang merasakan tekanan dan penindasan yang ekstrim. Kalian semua akhirnya berkumpul bersama. Namun, itu tidak akan mengubah hasil sedikit pun. Niat dingin muncul di mata Din Tai Chang yang muskil. Dengan gelombang lengan bajunya, energi spiritual yang tak terbatas memancar keluar darinya berubah menjadi lautan energi spiritual. Saat ombak melonjak, mereka menghancurkan ruang, menyapu lurus menuju naga iblis yang sedang duduk. Pada saat yang sama, Hall Master Mo Yu dan 4 tetua duduk surgawi lainnya meluncurkan serangan mereka, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas menyapu. Mengaum. Setelah melihat ini, naga iblis itu meraung. Memperluas cakar, itu meraih ke pilar iblis Meru besar. Dengan keras mengipasi itu menghancurkan laut energi spiritual yang masuk terpisah. Bang! Pada saat ini, energi iblis yang menakutkan meletus dari pilar iblis Meru besar. Ketika pilar iblis melambai, ruang di sekitarnya terbelah dan hancur berantakan, benar-benar memblokir terhadap energi spiritual tak terbatas yang menuju ke arah naga iblis. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat pertarungan yang menakutkan meletus di dalam aula besar, Mu Chen yang terkejut buru-buru menembak keluar dari aula besar. Detik berikutnya, retakan mulai muncul dan terbelah pada permukaan aula besar yang diperkuat spiritual arai. Bang! Saat retakan meluas ke ekstremitasnya, tidak mampu menahan gelombang kejut menakutkan yang terbentuk di dalam, aula besar meledak terpisah. Ketika gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan meletus keluar, badai dilanda di udara di atas Akademi Spiritual Surga Utara, menarik perhatian para siswa yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut dan ngeri.
Bang! Saat tatapan terkejut dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya menoleh, aula besar meledak terpisah. Detik berikutnya, seekor naga raksasa dengan pilar iblis digenggam di tangannya bergegas menuju langit. 6 aliran cahaya bergegas menuju cakrawala dari sekitarnya saat lautan energi spiritual yang tak terbatas menyelimuti, terus menyapu ke arah naga iblis. Ketika laut energi spiritual datang menekan, ruang mulai hancur, sepotong demi sepotong, menunjukkan kekuatan destruktif yang sangat mengerikan. Pertukaran mengerikan seperti itu muncul entah dari mana menyebabkan semua siswa menatap dengan kaget-kaget. Apakah mereka pernah melihat pertarungan sedemikian rupa? Teriakan alarm dengan cepat bergema di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, menyebabkan banyak tingkat yang lebih tinggi dari Akademi Spiritual Surga Utara untuk dengan cepat menembak. Melihat dengan serius pertarungan yang terjadi di langit, kejutan dan keheranan muncul di mata mereka. Di puncak terpencil yang jauh, sosok besar dan kecil terlihat sedang mengamati pertempuran di langit. Itu Lingxi dan Suner. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan seperti itu bahkan dekan dan tetua lainnya telah mengambil tindakan. Suner berteriak kaget, itu orang-orang dari Istana Naga Iblis. Alis bulan sabit Lingxi sedikit berkumpul. Menatap Naga Iblis, dia berbicara sebagai tanggapan. Apakah kamu tidak akan bertindak, Penatua Sister Lingxi? Naga iblis itu tampaknya sangat tangguh. Suner menjawab dengan khawatir. Bagaimanapun, ini adalah wilayah bagian dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Jika siswa akan tersapu dalam energi jaminan yang memancar keluar dari pertarungan, ini akan terlalu serius dan serius untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan lembut menggelengkan kepalanya yang kecil, Lingxi menjawab dengan suara samar, hanya ada proyeksi orang-orang dari Istana Naga Iblis di dalam Naga Iblis itu. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan Din Tai Chang dan tetua lainnya? Karena itu, tidak perlu bagi aku untuk mengambil tindakan. Berbicara sampai di sini, pandangannya sedikit berubah ke arah puncak gunung yang terletak di bawah radius pertempuran. Ada sosok kurus samar-samar terlihat di sana, tepatnya Mu Chen. Setelah melihat sosok Mu Chen, fluktuasi samar muncul sesaat di matanya. Pada saat ini, Mu Chen tidak melihat tatapan yang datang dari Lingxi di kejauhan saat kepalanya menunjuk ke langit. Meskipun keributan yang datang dari langit sangat besar, dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Pertarungan yang terjadi di sana jelas-jelas berada dalam kendali Din Tai Chang dan 5 tetua. Lagi pula, 6 master aula besar dari Istana Naga Iblis hanya mengirim proyeksi mereka. Meskipun mereka mengandalkan kekuatan dari pilar iblis Meru besar, mereka masih tidak dapat benar-benar bersaing dengan Din Tai Chang dan 5 tetua. Jika ini terus berlanjut, tidak akan mengejutkan bagi siapapun bahwa Din Tai Chang akan mendapatkan kemenangan. Apakah ada gunanya melakukan tindakan tidak berguna seperti itu, Black Dragon Sovereign? Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa mengeluarkannya dari Akademi Spiritual Surga Utara kita. Din Tai Chang berbicara dengan ekspresi dingin dan terpisah. Apakah itu benar? Suara mencibir naga hitam Sovereign terdengar, sementara niat seram dan mengerikan tampaknya muncul di dalam mata naga iblis. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba mulai mengembang dengan gila. Pada saat ini, ke-6 sosok buram dalam mata raksasa naga iblis telah tiba-tiba meledak. Cermat, mereka ingin menghancurkan proyeksi mereka sendiri. Mata Din Tai Chang langsung berkontraksi saat dia berteriak. Bang! Pada saat tangisannya terdengar, naga iblis itu telah melambung ke ukuran hampir 10.000 kaki. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, itu benar-benar meledak pada saat berikutnya. Fluktuasi destruktif tampaknya menyapu, menyelimuti akademi di bawah ini. Setelah melihat ini, Din Tai Chang dan 5 sesepuh langsung mundur. Mengirim telapak tangan menepuk, lautan energi spiritual yang tak terbatas meluas di bawahnya, menyelimuti akademi di bawah mereka. Bang! Bang! Ketika fluktuasi destruktif menghantam laut energi spiritual, suara yang dalam dan rendah keluar. Namun, mereka tidak dapat menembus mereka pada akhirnya, menyebabkan wajah pucat dari siswa yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini mendapatkan kembali beberapa warna. Suara mendesing. Setelah Din Tai Chang dan 5 sesepuh berhasil memblokir fluktuasi yang merusak, cahaya berdarah bergegas ke langit. Pilar iblis Meru besar dengan cepat mengikutinya sebagai ruang sebelum itu terdistorsi dengan keras, berubah menjadi jalur. Jangan biarkan itu lolos. Ekspresi Din Tai Chang tenggelam. Orang-orang naga iblis itu sangat menentukan dan kejam. Mereka sebenarnya ingin membiarkan pilar iblis Meru besar melarikan diri dengan sendirinya.
Namun, mengandalkan kekuatan ledakan karena ledakan proyeksi, kecepatan pilar iblis Meru besar meningkat secara drastis. Dalam sekejap, itu sudah bergegas ke jalur spasial, dan baru saja akan menghilang di dalam. Bang! Namun, tepat pada saat hendak melakukan perjalanan melalui jalur spasial, seluruh dunia tiba-tiba menjadi redup. Dibanjiri dengan keterkejutan, banyak orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sayap berbulu panjang 10.000 kaki membentang di cakrawala. Seluruh dunia ini diselimuti oleh bayangan yang diciptakannya. Bang! Di bawah sayap yang berbulu, cakar hitam yang tajam didorong keluar, menyebabkan jalur spasial benar-benar hancur berantakan. Menusuk jauh di dalam jalur spasial, itu meraih ke pilar iblis Meru besar di dalamnya. Saat sayap berbulu yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi dengan cepat menghilang, sinar matahari datang menyelimuti kembali. Ketika pemandangan aneh itu tiba-tiba menghilang, banyak siswa saling memandang, sedikit bingung atas apa yang baru saja terjadi. Baru saja, itu tampak seperti sayap yang besar. Mungkinkah ini pelindung binatang ilahi dari Akademi Spiritual Surga Utara kita, Tuan Naga Laut Utara. Sangat tangguh. Bahkan ruang pun ditangkap. Petik 1. Sebuah teriakan suara-suara emosional meletus di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Di puncak gunung, wajah Mu Chen dipenuhi dengan kejutan dan keheranan. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan kembali kejelasan darinya, seberkas cahaya hitam melesat di cakrawala, melesat langsung ke tubuhnya. Itu pilar iblis Meru hebat. Dengan pikiran, bunga mandala di auraceanya segera mekar. Rantai berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, dengan cepat melilit pilar iblis, sebelum menariknya kembali ke tengah bunga. Detik berikutnya, cahaya keunguan memancar, sebelum menekan dan menyegelnya sekali lagi. Melihat bahwa pilar iblis Meru besar disegel sekali lagi, Mu Chen menghela nafas lega seperti memiliki beban berat terangkat dari pundaknya. Demi berurusan dengan merek naga iblis, keberadaan puncak dari Akademi Spiritual Surga Utara semuanya telah mengambil tindakan. Din Tai Chang dan 5 sesepuh ditembak jatuh, muncul di samping Mu Chen. Haha, kami beruntung Tuan Laut Utara mengambil tindakan. Jika tidak, kita akan benar-benar kehilangannya, kata Mo Yu sambil tersenyum. Orang-orang itu sangat menentukan. Meledakkan proyeksi mereka sendiri. Itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka yang sebenarnya. Penatua Zutian menambahkan dengan cemberut. Dengan senyum juga hadir di wajahnya, Din Tai Chang memandang ke arah Mu Chen dan berkata, namun, ada baiknya kita tidak kehilangan itu. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Naga Iblis tidak akan lagi dapat mengendalikan pilar iblis Meru besar. Selama kamu bisa mengendalikannya, itu akan menjadi milik kamu. Terima kasih banyak, Din. Mu Chen tidak dapat mengungkapkan betapa banyak terima kasih yang dia miliki dari mereka. Mereka telah membantu menyelesaikan bahaya besar yang tersembunyi baginya. Dia benar-benar tidak akan mampu mencapainya sendiri. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi proyeksi 6 ahli Sovereign Stage. Dengan lambaian tangannya, Din Tai Chang tidak melanjutkan berbicara apapun ketika dia berbalik, berencana untuk pergi. Dekan, setelah melihatnya pergi, Mu Chen buru-buru memanggilnya. Ketika Din Tai Chang telah berbalik dan menghadapnya, Mu Chen ragu-ragu sejenak. Memanggil keberaniannya, dia berbicara, aku tertarik pada Gunung Spiritual Ilahi. Gunung Spiritual Ilahi. Aula Master Mo kamu dan 4 penatua lainnya terkejut, sebelum mulai sedikit cemberut. Masalah ini, pada kenyataannya, adalah duri di jantung Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Bagaimanapun, mereka adalah seorang Leviathan dan tuan dari benua Surga Utara. Namun, mereka selalu tidak dapat berpartisipasi dalam kesempatan terbesar di benua Surga Utara, menyebabkan beberapa lidah bergoyang di luar selama beberapa tahun terakhir. Itu terlalu berbahaya. Menembak melihat Mu Chen, Din Tai Chang menggelengkan kepalanya, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Mu Chen tertawa pahit, mengangkat bahu karena kecewa. Sepertinya aku tidak punya hubungan dengan Gunung Spiritual Ilahi ini. Langkah Din Tai Chang tiba-tiba berhenti, sebelum dia memasuki aula besar. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya, dia merenung dalam-dalam sejenak, sebelum suara samar terdengar darinya. Jika kamu benar-benar ingin pergi, ada kemungkinan. Buat terobosan ke Heavenly Completion Stage dalam sebulan. Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen segera merasa gembira, sebelum menjadi sedih saat berikutnya.
Buat terobosan ke Heavenly Completion Stage dalam 1 bulan tingkat kesulitan ini terlalu tinggi. Area mahasiswa baru. Mu Chen malas meletakkan di gedung kecil dengan tangan di belakang kepalanya. Melihat kosong pada awan yang berkibar di langit, ekspresi ketidakberdayaan hadir di wajahnya yang tampan. Pada saat ini, Mu Chen sedang sakit kepala. Alasannya secara alami adalah karena tujuan mencapai tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan yang diberikan kepadanya oleh Din Tai Chang. Sampai sekarang, kekuatannya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Meskipun sepertinya, dia hanya selangkah dari itu, dia sangat jelas betapa sulitnya untuk mengambil langkah itu ke depan. Menurut perkiraannya, bahkan jika dia harus melakukan yang terbaik dan berkultivasi, saat menggunakan semua metode yang bisa dia gunakan, itu akan memakan waktu 3 bulan atau bahkan lebih lama sebelum dapat mengambil langkah ini. Adapun 1 bulan, itu jelas terlalu pendek. Duduk, Mu Chen menjambak rambutnya dengan frustrasi. Dia tahu bahwa Din Tai Chang melakukan ini demi keselamatannya. Lagi pula, orang-orang dengan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi itu tampaknya semua eksistensi tingkat puncak dari generasi muda di dalam benua surga utara. Ada beberapa orang yang bahkan lebih kuat dari Mo Longxi. Jika dia berpartisipasi dengan kekuatannya di tahap akhir tahap transformasi surgawi, bahkan dengan semua metode yang dia miliki, itu masih akan menyebabkan bencana baginya. Aku tidak punya cara lain selain menemukan seseorang untuk membantu aku, pikir Mu Chen sambil mengangkat bahu dengan tak berdaya. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah puncak gunung yang sunyi dan terpencil di kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara. Itu adalah tempat di mana Ling Xi tinggal. Dalam Akademi Spiritual Surga Utara, jumlah tetua Mu Chen yang akrab dengan tidak banyak, dengan Ling Xi menjadi salah satu dari mereka. Waktu mereka tahu tentang satu sama lain tidak dianggap terlalu lama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Chen selalu memiliki perasaan kepercayaan yang sangat tak terlukiskan terhadap Ling Xi. Seolah-olah Ling Xi tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakitinya, tidak peduli apa. Perasaan ini membuat Mu Chen bahkan merasa bingung selama waktu-waktu tertentu. Namun, samar-samar, dia memiliki perasaan tertentu bahwa ini tampaknya terkait dengan ibunya. Ling Xi membawa lukisan ibunya. Ini adalah bukti yang cukup bahwa dia harus memiliki hubungan dengan ibunya. Namun, dia masih belum bisa menebak hubungan seperti apa itu. Meskipun Mu Chen tidak tahu apakah Ling Xi punya cara untuk membantunya. Dalam masa-masa putus asa seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba segala yang mungkin. Berpikir sampai titik ini, Mu Chen tidak lagi terus ragu. Menembak ke arah langit, dia langsung menuju ke puncak gunung yang sunyi dan terpencil di kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara. Selama beberapa hari terakhir, Luoli telah memulai regimen kultivasinya yang berdedikasi sekali lagi, memberikan bahu dingin kepada Mu Chen, menyebabkan dia menyimpan kepahitan tersembunyi untuknya. Sosok Mu Chen turun di puncak gunung yang tenang dan terpencil. Setelah dia turun, pintu-pintu halaman yang tertutup rapat dan tertutup dengan rapat sudah mulai terbuka, tidak lagi tertutup rapat seperti sebelumnya. Sambil tersenyum, Mu Chen berjalan ke halaman, sebelum melihat seorang wanita cantik dalam gaun putih salju duduk di platform sebelum rumah bambu. Pada saat ini, tangan seperti giok Ling Xi sedang beristirahat di pipinya, sementara jari ramping sedang bermain dengan kunci rambut hitam. Setelah Mu Chen masuk, sepasang mata yang cerdas itu bersandar pada tubuhnya. Pada saat ini, tidak ada aura dingin dan terpisah yang terpancar dari wajahnya yang putih dan berkilau. Wajahnya yang cantik yang menunjukkan ekspresi lebih lembut tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak daya pikat dan emosi yang membangkitkan jiwa untuk dilahirkan setelah melihatnya. Kamu tidak datang ke sini selama berhari-hari sejak kamu kembali ke akademi. Tiba-tiba datang ke sini untuk menemukan aku, apakah ada masalah? Ling Xi berkata dengan lembut. Suaranya jelas dan merdu, mirip dengan suara yang datang dari lembah yang dalam, terdengar sangat menyenangkan di telinga seseorang. Dengan senyum canggung, Mu Chen berjalan ke depan dan menjawab, aku terluka selama misi, karena itu, selama ini aku telah menghabiskan waktu untuk memulihkan dan memulihkan. Dengan anggukan lembut, Ling Xi tidak melanjutkan berbicara lagi. Tidak terlalu terbiasa dengan keheningan seperti itu, Mu Chen tertawa untuk memecahkan suasana tenang sebelum berkata, oh, ya, aku mengucapkan terima kasih karena telah memberi aku gambar arai sebelumnya. Itu benar-benar banyak membantu aku saat ini. Baik, Ling Xi mengangguk,
sementara jari-jarinya yang ramping masih berputar-putar dengan kunci rambut hitamnya. Setelah membiarkannya jatuh dan menutupi dadanya yang menggerahkan, dia diam-diam mengarahkan matanya yang indah ke arah Mu Chen. Yang terakhir jelas memiliki beberapa hal dalam benaknya untuk mencari dia saat ini. Ditatap olehnya, Mu Chen agak terlalu tidak terbiasa dengan tindakan seperti itu darinya. Memiringkan kepalanya dari sisi ke sisi, dia berbicara setelah mengerahkan keberaniannya, apakah kamu dapat membantu aku dalam sesuatu? Bicaralah, jawab Lingxi dengan mengedipkan bulu matanya yang panjang dan ramping. Apakah ada cara yang dapat memungkinkan aku untuk menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan? Mu Chen berbicara masalah yang dia hadapi sambil mengangkat bahu, sebelum melanjutkan, tentu saja, aku berbicara tentang cara yang tidak memiliki efek atau dampak setelah menembus ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan. Lingxi terkejut dengan kata-katanya, sebelum sedikit merajut alisnya. Orang lain tidak dapat melangkah ke tahap ini bahkan setelah berkultivasi selama 1 atau bahkan 2 tahun. Dan di sini kamu, ingin mencapai itu dalam sebulan. Bukankah kamu terlalu naif? Mu Chen tertawa pahit. Ini bukan dia yang menuntut kesuksesan instan. Namun, Din Tai Chang hanya memberinya waktu sebanyak ini. Terlepas dari apakah dia dapat mencapainya atau tidak, dia ingin mencobanya. Selain itu, bukan dia yang mencoba sombong tentang kemampuannya. Dia benar-benar memiliki keyakinan pada dirinya sendiri bahwa dia akan mampu menangani persyaratan kekuatan untuk mempromosikan ke tahap penyelesaian surgawi. Lingxi menatap Mu Chen dengan matanya yang indah. Jika ada orang lain yang memohon padanya sedemikian rupa, dia mungkin bahkan tidak peduli dan memikirkannya. Namun, dihadapkan dengan Mu Chen saat ini, dia tidak dapat berpikir untuk menolaknya. Perasaan ini menyebabkan Lingxi merasa agak tidak terbayangkan. Bagaimanapun, dia hanya mengenal Mu Chen selama tidak lebih dari 2 bulan. Namun bisakah dia memperlakukannya dengan sangat berbeda? Mungkinkah karena dia telah mengembangkan seni pagoda hebat? Atau mungkin wanita dalam lukisan yang sangat penting baginya, apakah sebenarnya ibunya? Mata indah Lingxi berkilau samar, saat kebingungan dan kekacauan sejenak hadir dalam hati dan pikirannya. Tidak apa-apa jika tidak ada cara untuk melakukan ini, aku akan kembali dulu. Melihat Lingxi yang diam di depannya dan dengan asumsi bahwa dia tidak punya cara untuk membantunya, Mu Chen hanya bisa berbicara dan mengatakan kata-kata seperti itu. Setelah berbicara, dia berencana untuk berbalik dan pergi. Lingxi adalah satu-satunya orang yang tinggal di sini. Dia yang tersisa di sini sepertinya tidak terlalu baik ide. Tunggu, suara jernih dan merdu Lingxi tiba-tiba terdengar. Berbalik, Mu Chen segera memperhatikan Lingxi mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok ke arahnya. Di bawah cahaya matahari, tampak seolah-olah tangannya berkilau dengan kilau putih. Tunjukkan padaku tanganmu, kata Lingxi sambil sedikit melengkungkan bibirnya. Segera, Mu Chen melongo, ragu-ragu sejenak, sebelum berjalan. Mengulurkan tangannya, dia meletakkannya di telapak seperti giok Lingxi. Perasaan luar biasa yang dia rasakan saat berhubungan adalah seolah-olah dia telah menyentuh sepotong batu giok putih berkualitas tinggi, menyebabkan orang tidak mau berpisah dengannya. Namun, Mu Chen tidak memiliki terlalu banyak pikiran lain pada saat ini saat dia menatap dengan tatapan aneh pada Lingxi. Dengan disposisi yang terakhir, dia sepertinya tipe orang yang tidak akan melakukan tindakan tidak masuk akal seperti itu. Ekspor 1 untai energi spiritual kamu, kata Lingxi dengan suara lembut. Mu Chen memiliki beberapa keraguan yang ada di pikirannya. Namun demikian, dia telah mengikuti kata-katanya dan menekan sehelai energi spiritual keluar. Ketika energi spiritual hitam legam meletus dari telapak tangannya, api hitam hadir, membakar di sekitarnya. Menembak melihatnya, seuntai energi spiritual meletus dari telapak tangannya. Energi spiritualnya juga, secara tak terduga, adalah warna hitam pekat, dengan satu-satunya hal yang berbeda adalah tidak adanya api hitam yang menyala di atasnya. Mu Chen kaget dan takjub. Itu sangat mirip dengan energi spiritual yang telah dia bangun setelah memupuk seni pagoda besar. Itu tampak seperti Lingxi benar-benar membudidayakan di seni pagoda besar sebelumnya. Ketika energi spiritual meletus dari telapak tangan mereka dan bersentuhan, dua energi yang berbeda tiba-tiba mulai melebur perlahan, sedikit demi sedikit. Suara mendesing. Dengan perpaduan dari dua energi spiritual, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual mereka telah mulai berkembang secara ajaib berkali-kali. Selain itu,
energi spiritual yang menyatu ini telah menjadi jauh lebih kuat daripada masing-masing kekuatan gabungan sebelumnya dari untaian energi spiritual. Melihat energi spiritual yang menyatu, Lingxi tidak menarik bagiannya kembali. Dengan ketukan ringan dari jari rampingnya, gumpalan energi spiritual langsung menjentikkan ke tubuh Mu Chen. Sebuah getaran samar mengguncang tubuh Mu Chen saat energi spiritual yang berkembang pesat mulai berputar secara otomatis di sepanjang jalur yang sama yang digunakannya ketika mengolah seni pagoda besar. Akhirnya, mengebor aura seanya, itu dimakan oleh roh ilahinya dalam satu nafas. Namun, ketika roh ilahinya menyerap rumpun energi spiritual ini, Mu Chen segera merasa bahwa energi spiritual dalam tubuhnya langsung meningkat sebagian. Ini shock dan keheranan memenuhi wajah Mu Chen saat dia segera berbalik untuk melihat Lingxi dengan ekspresi aneh di matanya. Mengapa perubahan seperti itu terjadi pada energi spiritual mereka ketika mereka melakukan kontak satu sama lain? Itu bisa mengobati luka-lukanya, dan juga bisa bertindak seperti persembahan korban, membiarkan energi spiritualnya berkembang dan menjadi jauh lebih padat dan kuat. Aku juga tidak tahu apa yang memungkinkan ini terjadi. Tampaknya bisa memahami keraguannya. Lingxi belajar darinya dan mengangkat bahu kecilnya. Sepertinya benar-benar ada sesuatu yang istimewa di antara kami berdua. Saat Lingxi berdiri, gaun putih saljunya membuat sosoknya yang cantik tampak ramping dan penuh, memamerkan lekuk tubuhnya yang memikat. Dengan senyum tiba-tiba, dia berbicara, "Jika wanita dalam lukisan yang sangat penting bagi aku benar-benar ibumu, apakah kamu berpikir bahwa aku adalah pengantin anak yang ia temukan untuk kamu?" Terkejut dan kaget, Mu Chen mundur selangkah. Dia hampir takut mati oleh kata-kata Lingxi. Hanya setelah waktu yang cukup lama dia berhasil mendapatkan kembali kejernihannya, menjawabnya dengan dahinya yang meneteskan keringat, lelucon itu tidak sedikit lucu. "Aku berharap begitu," Lingxi menjawab sambil mengangguk. Berbalik dan berjalan menuju kedalaman halamannya, dia berbicara, "Ikuti aku. Karena situasi unik di antara kami, sepertinya kamu berpromosi ke Heavenly Completion Stage dalam waktu 1 bulan bukanlah hal yang mustahil." Melihat sosok Lingxi yang memikat dan cantik, Mu Chen menghembuskan napas panjang, sebelum mengikutinya dengan langkah cepat. Kata-kata Lingxi sebelumnya telah memberinya barang yang cukup berat. Ketika mereka menuju ke kedalaman halaman, lapisan-lapisan kain dan kabut mengaburkan visi mereka. Berhenti di jalurnya, Lingxi mendorong kepalanya, melihat ke arah Mu Chen sebelum berkata, "Kamu akan datang ketika aku memanggilmu." Mu Chen tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Dengan demikian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ragu. Setelah berjalan melalui kain gantung, sebuah kolam bening hadir di hadapan Lingxi. Menggigit bibirnya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pantulan putih salju yang indah di permukaan air. Detik berikutnya, dia tersenyum, muncul sangat menggetarkan jiwa. Perlahan-lahan berjalan ke dalam kolam, air kolam itu mengubah pakaian putihnya menjadi basah, membuatnya melekat erat di tubuhnya yang bangga dan menyenangkan, memperpanjang lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Setelah memasuki kolam, Lingxi duduk di dalamnya. Energi spiritual tanpa batas terus meletus darinya, berasimilasi di dalam air pada saat itu. Seketika, air mulai berubah menjadi hitam pekat, sementara berkilau dengan kilau yang indah. "Silahkan masuk." Mu Chen, yang sedang menunggu di balik lapisan kain, akhirnya mendengar suara Lingxi. Mengulurkan kepalanya, dia berjalan melewati mereka, sebelum akhirnya melihat Lingxi, yang duduk di air. Meskipun sebagian besar sosoknya yang dicintai ditutupi oleh air hitam pekat, tubuh bagian atasnya masih di atas garis air. Karena basah kuyup oleh air, lehernya yang ramping dan indah ditunjukkan melalui gaun putihnya, sebelum menunjukkan kurva yang menggerakkan yang ada di bawah. Setelah melihat adegan yang memikat dan erotis, Mu Chen benar-benar kaget dan terpana. "Bibi Jing!" Semburan uap samar keluar dari kolam. Namun, mereka tidak dapat menutupi adegan memikat dan erotis di depan Mu Chen. Hua menemukan tatapan yang datang langsung dari Mu Chen, bayangan merah muncul di wajahnya yang putih dan berkilau. Dengan gelombang tangannya yang seperti batu giok, pilar air bergegas keluar, menyemprot ke arah Mu Chen. Saat air sedingin es membasahi tubuhnya, Mu Chen akhirnya mendapatkan kembali kejelasannya. Dengan buru-buru memalingkan pandangannya, dia merasa canggung dan malu, sambil tidak tahu apa yang Ling Ling rencanakan. Masuk ke kolam dan serap semua energi spiritual di dalamnya. Lingxi mencoba yang terbaik untuk merendam seluruh tubuhnya di dalam kolam. Namun,
karena permukaan airnya cukup dangkal, itu tidak dapat menutupi keseluruhan tubuhnya. Semburan uap naik ke udara, menyebabkan wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh tampak merah muda. Dengan lembut menggigit bibirnya, dia berkata, juga, harap perhatikan matamu. Jika kamu berani menatapku, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Segera, Mu Chen menganggukkan kepalanya berturut-turut, sebelum melanjutkan untuk melompat langsung ke air. Setelah merasakan air di kolam, keheranan muncul di matanya. Dia jelas merasakan energi spiritual murni yang terkandung di dalam air. Fluktuasi ini jelas adalah energi spiritual dari Lingxi. Dia benar-benar mengasimilasi energi spiritualnya ke dalam kolam untuk aku kembangkan. Mu Chen bingung sejenak, sementara ekspresi yang sedikit rumit muncul di matanya. Melihat sosok cantik yang masih tampak indah dan menyenangkan di dalam awan tebal kabut, kurva yang agak spektakuler di tubuhnya terus memanjang. "Mengapa kamu melakukan ini?" tanya Mu Chen dengan suara lembut. Apa yang dilakukan Lingxi hanyalah menggunakan energi spiritualnya dan memberikannya padanya. Meskipun itu akan meningkatkan kecepatan kultivasinya sementara akan terhenti. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat, apakah ada orang di dunia ini yang akan melakukan hal seperti itu untuk orang asing? Duduk di dalam kolam, setelah mendengar kata-kata Mu Chen, ekspresi kosong muncul di mata Lingxi. Betul, mengapa aku membantu Mu Chen sedemikian rupa? Namun, mengapa tidak ada sedikit pun penolakan terhadap pemikiran seperti itu di dalam lubuk hatinya? Aku juga tidak tahu, mungkin, ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Dengan suara lembut, Lingxi menjawab, meskipun aku kehilangan ingatan, perasaan di lubuk hatiku tidak hilang. Dengan mereka, aku dapat merasakan bahwa cukup baik bagi aku untuk melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa saat terdiam, Mu Chen mulai duduk di dalam kolam, sementara kabut menyemprot di wajahnya. Setelah beberapa saat kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Penatua Sister Lingxi. Bisakah aku memanggil kamu dengan cara ini?" Gemetar mengguncang tubuh Lingxi yang menyenangkan. Mengangkat matanya yang indah, dia melihat ke arah pemuda tampan yang tersenyum cerah di atas kolam. Untuk sementara, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, perasaan yang melonjak sepertinya memengaruhi semangatnya. Ini menyebabkan perasaan hangat dan lembut muncul di dalam hatinya yang tenang dan dingin. Oleh karena itu, senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik saat dia mengangguk lembut. "Tenang, Penatua Sister Lingxi. Meskipun aku tidak tahu persis hubungan apa yang kamu miliki dengan ibu aku, kamu harus percaya pada aku bahwa aku pasti akan membantu kamu mendapatkan kembali ingatan kamu yang hilang. Terlepas dari siapa itu yang melakukan itu padamu, aku pasti akan membantumu." Mu Chen berbicara dengan tegas dan tegas, sementara cahaya yang tegas dan terang melintas di matanya. Melihat kosong pada mata yang tegas dan tegas dari pemuda di depannya, kehangatan yang dirasakan Lingxi di hatinya menyebabkan sepotong kehangatan muncul di dalam jantungnya yang tertutup salju. Itu adalah perasaan yang sepertinya tidak muncul untuk waktu yang sangat lama, bahkan menyebabkan matanya menjadi sedikit merah. Sedikit memiringkan kepalanya dan menyeka matanya dengan tangannya, senyum lembut muncul di wajahnya saat dia berkata, "Itu bagus. Sekarang aku punya adik laki-laki. Namun, hanya mengeluarkan kata-kata tidak berguna. Sampai sekarang, kamu terlalu lemah." Dengan tertawa nakal, Mu Chen menjawab, "Aku akan mencoba yang terbaik." "Baik, kamu harus mulai berkultivasi dulu," kata Lingxi dengan senyum tipis. Meskipun dia tidak tahu apa kolam ini, Mu Chen tidak sedikit pun terpengaruh. Ada saat-saat ketika mengetahui perasaan seperti itu di dalam hati seseorang sudah cukup. Sebaliknya, berbicara dari mulut akan membuat seseorang tampak munafik. Karena itu, dengan lembut menganggukkan kepalanya, dia mulai perlahan menutup matanya. Seni pagoda hebat di dalam tubuhnya mulai berputar, sementara sinar hitam kecemerlangan memanjang dari permukaan tubuhnya. Jatuh. Air di kolam melonjak seolah-olah memiliki kesadaran, dan dengan cepat mengalir ke arah Mu Chen. Karena ini terjadi, warna hitam di dalam air tanpa henti terus mengebor ke tubuh Mu Chen. Semua ini adalah energi spiritual yang berasal dari Lingxi. Energi spiritual ini mengalir langsung ke tubuh Mu Chen, langsung menyatu dalam energi spiritual dalam tubuhnya. Pada saat mereka menyatu bersama, sinar hitam cemerlang muncul di dalam tubuhnya. Sinar hitam cemerlang ini mengairi seluruh tubuhnya, membanjiri setiap sudut di dalamnya.
Energi spiritual di dalam tubuhnya mulai meningkat pada tingkat yang sangat marah. Energi spiritual tanpa batas dengan cepat berputar di dalam meridiannya. Terus menuangkan tanpa henti ke auraseanya, itu benar-benar dimakan oleh jiwa ilahinya yang duduk di dalam dengan satu tegukan. Sinar hitam memancar dari seluruh tubuhnya, tampak sangat abnormal dan misterius. Perasaan energi spiritualnya secara bertahap tumbuh lebih tirani berdesir melalui anggota tubuh dan tulang Muchen. Saat Muchen tenggelam dalam perasaan ajaib energi spiritualnya semakin kuat, kecepatan putaran seni pagoda besar tampaknya tumbuh semakin cepat, dengan rakus melahap energi spiritual yang tak berujung mengalir ke tubuhnya. Di dalam kolam, Lingxi memandang ke arah Muchen, yang telah memasuki kondisi budidaya. Samar-samar melengkungkan kakinya yang ramping dan meletakkan dagunya yang putih salju di atas lututnya, energi spiritual terus meletus dari tubuhnya. Setelah berasimilasi ke dalam air, itu mengisi kembali apa yang sudah diserap oleh Muchen. Saat energi spiritual terus mengalir keluar dari dirinya, Lingxi bisa merasakan perasaan lemah-lemah mulai meletus dari kedalaman tubuhnya. Namun, alih-alih berhenti, melingkarkan lengannya yang seperti batu giok di sekitar lututnya, ekspresi yang sedikit kosong muncul di dalam matanya yang indah ketika dia mulai perlahan-lahan menutupnya. Perasaan pusing mulai menyebar dalam pikiran Lingxi, tanpa sadar, kesadarannya mulai secara bertahap menjadi gelap dan suram. Kesadaran Lingxi berkibar dalam kegelapan, perasaan tidak berdaya menyebabkan dia merasa takut dan takut. Di dalam kegelapan, tampaknya ada fluktuasi hadir, berdesir keluar saat mereka bergelombang. Samar-samar, sepertinya ada beberapa gambar buram muncul di benaknya. Itu adalah hamparan reruntuhan berdarah, penuh dengan nyala api perang. Seorang gadis kecil, benar-benar tertutup kotoran dan debu, menggigil ketika dia meringkuk di dalam puing-puing di dalamnya. Dengan gemetar dan menggigil, hujan yang terus-menerus mengalir turun, menyebabkan tubuhnya yang sudah lemah dan rapuh tampak semakin menyedihkan. Hamparan abu-abu kusam sudah ada di matanya, sementara dia bisa merasakan gangguan maut. Namun, tidak ada banyak ketakutan atau ketakutan di dalam dirinya. Meskipun dia masih muda, dia telah melihat terlalu banyak kekejaman dan ketidakpedulian dalam dunia sekuler. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang menyukainya. Bahkan jika dia menghilang, itu tidak akan menarik perhatian siapapun. Sejak kelahirannya sampai sekarang, dia sepertinya tidak merasakan sedikit pun kehangatan. Kesadarannya mulai tumbuh semakin buram. Sepertinya aku akan mati seperti ini. Tanpa sadar, tetesan hujan yang jatuh di tubuhnya telah berhenti. Sebuah sosok tampak muncul di depan mata mereka. Mengangkat kepalanya, dia samar-samar bisa melihat sosok lembut tepat di depannya. Sosok lembut merentangkan telapak tangannya, menggosok kepala Lingxi. Di bawah belayan lembut ini, tubuhnya yang awalnya dingin dan sedingin es tiba-tiba mulai menghangat. Dalam penglihatannya yang kabur, dia bisa merasakan sosok lembut ini memberikan kehangatan yang tak tertandingi, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat berikutnya, sosok lembut di depannya dengan lembut meletakkan beberapa makanan di sampingnya. Setelah menggosok kepalanya sekali lagi, sosok itu bangkit dan berjalan pergi. Melihat sosok itu secara bertahap menghilang di kejauhan, napas keberanian yang muncul dari tempat yang tidak dikenal meletus. Meraih makanan yang tersisa untuknya, dia terhuyung-huyung dan terhuyung-huyung, berjalan ke arah sosok yang telah berjalan. Dia terus berjalan, dan berjalan. Waktu bukan konsep baginya sekarang, terus sampai semua energi di dalam tubuhnya terkuras. Pada akhirnya melihat sosok lembut yang sepertinya tidak bisa ia tangkap, tubuh mungilnya akhirnya ambruk. Meskipun demikian, tubuhnya tidak menyentuh tanah yang keras di bawah. Malah dia mendarat dalam pelukan yang hangat dan lembut. Berencana untuk mengikutiku, hal kecil. Sosok lembut menggosok kepalanya, sementara suara yang berdering juga hangat dan lembut. Dalam kelemahannya, dia dengan erat meraih lengan wanita itu, ingin meraih sisa hangat terakhir dalam hidupnya. Namun, tempat yang akan kukunjungi ini sangat berbahaya. Sulit untuk memprediksi apakah itu akan menjadi keberuntungan atau bencana jika kamu mengikuti aku. Setelah menghela nafas lembut, wanita lembut itu berbicara. Dia mengebor dirinya ke dada wanita itu, dengan rakus mencari kehangatan di dalam dirinya. Demi kehangatan itu, dia rela membayar berapapun harganya. Pada akhirnya, dia mengikuti wanita lembut itu dan pergi. Siapa namamu? Lingxi. Nama yang terdengar sangat bagus. Benarkah? Bagaimana aku harus memanggilmu? Oke, panggil aku Bibi Jing.
Wanita lembut itu menjawab dengan senyum tipis. Oke Bibi Jing, ayo Lingxi, aku akan mengajarimu cara berkultivasi pertama. Kamu harus memilih seni spiritual. Ayo, pilih. Beberapa orang ini sangat tangguh. Baik, coba kulihat apakah ini baik-baik saja. Melihat gulungan yang bercahaya di depan matanya, terpancar dengan kecemerlangan yang menakjubkan, Lingxi ragu-ragu untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia melihat ke arah gulungan hitam sederhana yang mengambang di sudut. Oh, apakah ada masalah? Aku tidak bisa memilihnya, Bibi Jing. Tidak, seni bela diri ini terbagi menjadi dua gulungan, Yin dan Yang. Gulir di depan kamu adalah gulir Yin, aku telah meninggalkan gulungan yang untuk muer kecil aku. Jika kamu mengolahnya, kamu akan banyak menderita di masa depan. Muer kecil, apakah itu anak Bibi Jing? Haha, betul, dia anak kecil yang sangat lucu, dan sedikit lebih kecil dari Lingxi. Melihat senyum bahagia yang terpancar dari hati Bibi Jing, perasaan masam muncul dalam hatinya ketika dia berbicara, lalu, mengapa Bibi Jing berpisah dengannya? Menggosok kepala Lingxi, ekspresi Bibi Jing berubah menjadi kesedihan dan kesedihan ketika dia menjawab, itu karena aku ingin melindunginya, karena itu, aku hanya bisa meninggalkannya. Setengah memahami kata-kata Bibi Jing, Lingxi mengangguk, dan berkata, kalau begitu, aku akan mengolahnya. Jika kamu mengolahnya, itu akan membawa banyak masalah dan bahaya bagi kamu. Aku tidak takut, karena Bibi Jing sangat merindukan Little Muer, aku akan berkultivasi dalam seni bela diri yang sama. Di masa depan, jika aku berhasil menemukannya, aku akan membawanya untuk menemui kamu. Lingxi menjawab, selama Bibi Jing bahagia, dia rela melakukan apa saja. Melihat wajah muda dan kekanak-kanakan dari gadis kecil di depannya, wanita lembut itu menghela nafas. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke tempat yang jauh di cakrawala yang tak ada habisnya, itu adalah tempat yang dia butuhkan untuk kembali. Tempat yang memiliki kekuatan yang kuat, namun sangat dingin dan tak berperasaan. Dibandingkan dengan itu, dia benar-benar lebih suka tinggal di alam spiritual utara kecil. Suaminya ada di sana, dengan seorang lelaki kecil yang dia rela memberikan semuanya untuk. Karena itu, ada saatnya dia harus membuat pilihan. Karena itu, demi melindungi lelaki kecil itu, meskipun dia tidak tahan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah pergi. Di dalam kolam, bulu mata panjang Lingxi sedikit gemetar, matanya mulai terbuka, sedikit demi sedikit, mengungkapkan air mata seperti permata berkilau yang meluap di dalamnya. Dengan lembut menyekat tebasan air di wajahnya, dia mulai bergumam. Bibi Jing,